Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika untuk kelas 9 sekolah menengah pertama atau kelas 9 madrasah sanawiyah. Halaman 11 sampai dengan halaman 12. Bab yang pertama yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Kurikulum yang kita bahas adalah kurikulum Merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sistem persamaan linier dua variabel. Bentuknya adalah A dikali X ditambah B dikali Y sama dengan C. Di mana X dan Y adalah variabel. Kemudian A, B, dan C adalah elemen bilangan real, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan nilai B juga tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan linier dua variabel. Kemudian perhatikan pada latihan A di halaman 11, persamaan linier dua variabel. Kerjakan latihan berikut dengan teliti dan benar untuk pemahaman konsep. Yang pertama, di antara persamaan-persamaan berikut ini, manakah yang merupakan persamaan linier dua variabel berdasarkan definisi 1.1? Yang A, 3 dikali P dikurangi 6 sama dengan 7. Perhatikan pada bentuk umum dari persamaan linier dua variabel berdasarkan definisi 1.1 bahwa A dikali X ditambah B dikali Y sama dengan C. Maka perhatikan pada soal yang A bahwa 3P dikurangi 6 sama dengan 7. Maka bentuknya 3P sama dengan, perhatikan negatif 6, kita pindahkan ruasnya ke sebelah kanan. Maka menjadi 7 ditambah 6, maka 3P sama dengan 13. 3P sama dengan 13 ini tidak memenuhi bentuk umum dari persamaan linier dua variabel. Maka jawabannya adalah bukan persamaan linier dua variabel untuk soal yang 1A. Kemudian yang B, 3 dikali A sama dengan 5 dikurangi B. Maka perhatikan 3A, kemudian negatif B dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi positif B sama dengan 5. Maka 3A ditambah B sama dengan 5. Perhatikan ke bentuk umum dari persamaan linier dua variabel, yaitu A kali X ditambah B dikali Y sama dengan C. Maka untuk yang nomor 2 ini, nomor B ini memenuhi persamaan linier dua variabel. Selanjutnya yang C, 2 dikali P ditambah 7 dikali Q sama dengan negatif 3 dikali P. Maka 2P dikurangi 7Q sama dengan negatif 3P. Maka negatif 3P ini dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Maka 2P ditambah 3P dikurangi 7Q sama dengan 0. 2P ditambah 3P adalah 5P dikurangi 7Q sama dengan 0. Perhatikan bentuk ini dan bandingkan dengan bentuk umum dari persamaan linier dua variabel. Maka persamaan 2P dikurangi 7Q sama dengan negatif 3P itu termasuk ke dalam persamaan linier dua variabel. Yang D, negatif N dikurangi 3 sama dengan 4N. Maka negatif N dikurangi 3 sama dengan 4N. Maka yang sukunya sejenis kita jumlahkan. Maka negatif N dikurangi 4N. Karena dari ruas kanan pindah ke ruas kiri sama dengan 3. Negatif N dikurangi 4N adalah negatif 5N. Maka negatif 5N sama dengan 3. Kemudian bandingkan dengan bentuk umum dari persamaan linier dua variabel. Maka ini bukan termasuk persamaan linier dua variabel. Selanjutnya yang E, X per 2
ditambah 2Y per 5 sama dengan 10. Maka X per 2 ditambah 2Y per 5 sama dengan 10. Ini sama dengan 1 per 2 dikali X ditambah 2 per 5 dikali Y sama dengan 10. Perhatikan dengan bentuk umum dari persamaan linear dua variabel, di mana A dan B-nya adalah elemen bilangan real. Maka setengah ini untuk nilai X termasuk bilangan real, dan 2 per 5 ini termasuk ke dalam bilangan real. Maka untuk persamaan yang nomor E ini termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel. Selanjutnya nomor 2. Tentukan apakah pasangan berurutan berikut merupakan salah satu penyelesaian dari persamaan yang diberikan. Perhatikan yang A, Y sama dengan 5X. Penyelesaiannya adalah 0,5. Berarti kalau 0,5 itu berarti X-nya 0, Y-nya 5. Maka Y sama dengan 5X, kita substitusikan nilai X-nya yaitu 0, nilai Y-nya 5. Berarti Y-nya 5 sama dengan 5 dikali X. X-nya kita substitusi dengan 0, berarti 5 dikali 0. Maka 5 sama dengan, apakah 5 sama dengan 5 sama dengan 5 dikali 0? Kalau 5 dikali 0 hasilnya adalah 0. Maka 5 tidak sama dengan 0. Maka untuk yang A ini bukan merupakan penyelesaian persamaan Y sama dengan 5 dikali X. Yang B, Y sama dengan Y sama dengan 2 dikali X dikurangi 7. Di mana penyelesaiannya adalah 1 per 2, negatif 6. Berarti kalau 1 per 2, negatif 6, itu 1 per 2 itu adalah X-nya, negatif 6 adalah nilai Y-nya. Substitusikan nilai X dan Y ke persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 7. Y-nya adalah negatif 6. X-nya berarti 2 dikali X, berarti 2 dikali 1 per 2, kemudian dikurangi 7. 2 dikali 1 per 2 adalah 1, maka negatif 6. Sama dengan 1 dikurangi 7. 1 dikurangi 7 adalah negatif 6. Maka ruas kiri sama dengan ruas kanan, nilainya masing-masing negatif 6. Maka untuk yang B ini merupakan salah satu penyelesaian persamaan 2X dikurangi 7. Kemudian yang C. Negatif 3X dikurangi 4Y sama dengan negatif 6. Di mana nilai X-nya negatif 2, nilai Y-nya adalah 3. Kita substitusikan nilai X dan Y ini ke persamaan negatif 3X dikurangi Y sama dengan negatif 6. Negatif 3X berarti negatif 3 dikalikan X-nya negatif 2. Dikurangi 4Y berarti 4 dikali Y. Y-nya 3 berarti 4 dikali 3 sama dengan negatif 6. Negatif 3 dikalikan negatif 2 adalah 6. Kemudian dikurangi 4 dikali 3 adalah 12 sama dengan negatif 6. 6 dikurangi 12 adalah negatif 6. Maka ruas kiri sama dengan ruas kanan nilainya yaitu negatif 6. Maka ini merupakan salah satu penyelesaian persamaan negatif 3X dikurangi 4Y sama dengan negatif 6. Kemudian yang D, 2Y sama dengan 3X ditambah 4, di mana nilai X-nya adalah negatif 3, nilai Y-nya adalah negatif 5. Maka substitusikan nilai X dan Y ini ke persamaan 2Y sama dengan 3X ditambah 4. 2Y berarti 2 dikali negatif 5 sama dengan 3X, 3 dikalikan negatif 3X-nya ditambah 4. 2 dikalikan negatif 5 adalah negatif 10. 3 dikalikan negatif 3 adalah negatif 9 ditambah 4. Negatif 9 ditambah 4 adalah negatif 5. Perhatikan ruas kiri dengan ruas kanan berbeda. Maka negatif 10 itu tidak sama dengan negatif 5. Maka ini bukan merupakan penyelesaian persamaan 2Y sama dengan 3X ditambah 4. Selanjutnya pada halaman 12 pada bagian penerapan konsep. Yang pertama, tentukan persamaan dari grafik berikut. Silahkan perhatikan grafiknya. Apabila grafik ini kita lihat, ini melalui titik 2,0 dan titik 0, negatif 3. Karena ini berbentuk garis lurus, maka untuk mencari persamaannya kita menggunakan persamaan garis lurus melalui 2 titik. Ini dipelajari di
kelas 8. Rumusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Perhatikan 2,0 dan 0, negatif 3. Maka yang misalkan X1-nya adalah 2, maka Y1-nya adalah 0. Kemudian apabila X2-nya 0, maka Y2-nya adalah negatif 3. Masukkan ke persamaan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Maka Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi 0 dibagi Y2 dikurangi Y1 berarti negatif 3 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi X1 berarti X dikurangi 2 dibagi X2 dikurangi X1 berarti 0 dikurangi 2. Itu Y dikurangi 0 adalah Y dibagi negatif 3 dikurangi 0 adalah negatif 3 sama dengan X dikurangi 2 dibagi 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. Kita gunakan perkalian silang. Negatif 2 dikalikan Y adalah negatif 2Y. Sama dengan negatif 3 dikali dalam kurung X dikurangi 2. Maka negatif 2Y sama dengan negatif 3 dikalikan X adalah negatif 3X. Kemudian negatif 3 dikalikan negatif 2 adalah positif 6. Pindahkan X dari ruas kanan ke ruas kiri. Maka menjadi dari negatif 3X menjadi positif 3X. Maka 3X dikurangi 2Y sama dengan 6. Atau negatif 3X dikalikan negatif 1 atau negatif 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 6. Maka persamaannya adalah negatif 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 6. Dengan nilai X dan Y adalah bilangan real. Karena ini garisnya tidak terputus. Ini garis lurus yang tidak terputus. Maka semua bilangan itu yang dilalui oleh garis yang berwarna merah ini adalah himpunan penyelesaiannya. Maka ini termasuk ke dalam X-nya itu adalah bilangan real. Kemudian yang B, perhatikan titik-titik ada 3. Misalkan kita ambil 2 titik yaitu titik 2,0 dan 0,4. Karena ini apabila kita tarik garis lurus, ini berbentuk garis lurus, maka kita cari rumus persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Misalkan X1-nya adalah 2, maka Y1-nya adalah 0. Kemudian untuk 0,4 berarti X2 sebagai X2. X2-nya adalah 0, Y-2-nya adalah 4. Kemudian substitusikan nilai X1 Y1 dan X2 Y2 itu ke persamaan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Berarti Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi 0 dibagi X2 dikurangi X1 berarti 4 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi X1 berarti X dikurangi X1-nya 2 dibagi 0 dikurangi 2. Maka Y dikurangi 0 adalah Y dibagi 4 dikurangi 0 adalah 4 sama dengan X dikurangi 2 dibagi 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. Kita gunakan perkalian silang. Negatif 2 dikalikan Y adalah negatif 2Y. Sama dengan 4 dikali dalam kurung X dikurangi 2. Maka negatif 2Y sama dengan 4 dikalikan X. Kemudian 4 dikalikan negatif 2 adalah negatif 8. X-nya pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Maka dari 4X menjadi negatif 4X. Berarti negatif 4X dikurangi 2Y sama dengan negatif 8. Atau 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Karena dikalikan dengan negatif 1. Ini bisa kita sederhanakan kembali. Masing-masing kita bagi 2. Maka 4X dibagi 2 adalah 2X. 2Y dibagi 2 adalah Y. Dan 8 dibagi 2 adalah 4. Maka persamaannya 2X ditambah Y sama dengan 4. Karena nilainya ini antara pada bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka ini termasuk ke dalam bilangan cacah. Bilangan cacah adalah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena titik-titik ini melalui nilai angka-angka tersebut. Maka
persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4, maka persamaannya adalah 2X ditambah Y sama dengan 4 dengan nilai X dan Y-nya adalah bilangan cacah. Kemudian perhatikan untuk yang C, perhatikan titik-titiknya. Misalkan kita cari 2 titik, yaitu titik negatif 4,0 dan 0,4. Karena ini apabila kita tarik berupa garis lurus, maka kita gunakan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik untuk mencari persamaannya. Maka untuk mencari X1, Y1-nya, misalkan negatif 4,0 ini sebagai titik yang pertama, berarti negatif X1-nya negatif 4, Y-nya adalah 0. Kemudian 0,4 adalah X2-nya 0, Y2-nya adalah 4. Masukkan nilai X1, Y1, X2, Y2 ini ke persamaan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Berarti Y dikurangi Y1, berarti Y dikurangi 0. Dibagi Y2 dikurangi Y1, berarti 4 dikurangi 0. Sama dengan X dikurangi X1-nya adalah negatif 4. Dibagi 0 dikurangi negatif 4. Y dikurangi 0 adalah Y, 4 dikurangi 0 adalah 4. Sama dengan X dikurangi negatif 4, negatif dikalikan negatif adalah positif. Maka menjadi X ditambah 4. 0 dikurangi negatif 4, berarti negatif dikalikan negatif adalah positif. Berarti hasilnya adalah 4. Kita perkalian silang, maka 4 dikalikan Y adalah 4Y sama dengan 4 dikali dalam kurung X ditambah 4. 4 dikali X adalah 4X, 4 dikali 4 adalah 16. Kemudian pindahkan X dari ruas kanan ke ruas kiri. Asalnya 4X menjadi negatif 4X. Maka negatif 4X ditambah 4Y sama dengan 16. Atau 4X dikurangi 4Y sama dengan negatif 16. Kita sederhanakan lagi dengan masing-masing dibagi 4. Maka 4X dibagi 4 adalah X, 4Y dibagi 4 adalah Y, dan negatif 16 dibagi 4 adalah negatif 4. Maka X dikurangi sama dengan negatif 4. Perhatikan titik-titik yang melalui angka-angka ini. Dari negatif 4, melalui negatif 4, kemudian melalui negatif 2, kemudian juga melalui nilainya itu adalah 1, nilainya juga 2. Ini termasuk ke dalam bilangan bulat. Maka negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bilangan bulat. Maka persamaannya adalah X dikurangi sama dengan negatif 4 dengan X dan Y adalah bilangan bulat. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier 2 variabel X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 3 jika A nilai X dan Y adalah bilangan cacah. X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 3. Kita bentuk dulu persamaan ini ke dalam bentuk angka yang bulat. Maka kita cari KPK dari penyebut, yaitu KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Maka kita kalikan 6. Maka X per 2 dikalikan 6 hasilnya adalah 3X. Ditambah Y per 3 dikalikan 6 adalah 2Y. Sama dengan 3 dikalikan 6 adalah 18. Ini adalah persamaan X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 3 ini. Sama dengan persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Bilangan cacah nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita masukkan, misalkan jika X-nya sama dengan 0, maka 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Maka nilai X-nya kita substitusikan dengan 0, 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 18. 3 dikali 0 adalah 0, maka 2Y sama dengan 18, Y-nya adalah 18 dibagi 2, 9. Perhatikan 0 termasuk ke dalam bilangan cacah, 9 juga termasuk ke dalam bilangan cacah. Maka 0,9 termasuk ke dalam memenuhi persamaan.
Kemudian misalkan jika X-nya sama dengan 1, maka 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Substitusikan nilai X-nya dengan angka 1, maka 3 dikali 1 ditambah 2Y sama dengan 18. 3 dikali 1 adalah 3, maka 2Y sama dengan 18 dikurangi 3, hasilnya adalah 15. Maka Y-nya adalah 7,5. X-nya adalah 1, Y-nya 7,5. 7,5 ini bukan bilangan cacah. Maka ini tidak memenuhi persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Kita coba nanti dengan angka lainnya, angka 2, angka 3, dan angka seterusnya. Maka tabelnya ada seperti ini. Maka jika X-nya adalah 0, Y-nya adalah 9. Jika X-nya 2 adalah 6. Jika X-nya 4, Y-nya 3. Dan jika X-nya 0 sama 6 sama dengan Y-nya adalah 0. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 3 dengan nilai X dan Y merupakan bilangan cacah adalah 0,9, 2,6, 4,3, dan 6,0. Kemudian bagaimana jika nilai X dan Y-nya adalah bilangan real? Perhatikan persamaannya kita rubah dari X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 3 menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Ini persamaannya tadi di bagian A udah kita jelaskan. Bilangan real adalah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Misalkan jika X sama dengan 0, maka 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Maka 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 18, maka 2Y sama dengan 18 sehingga nilai Y-nya adalah 18 per 2 adalah 9. 0 dengan 9 termasuk ke dalam bilangan real. Maka ini memenuhi persamaan. Kemudian misalkan jika X-nya adalah 6. Jika X-nya adalah 6. Maka 3 dikalikan X ditambah 2 dikalikan Y sama dengan 18. 3 dikalikan X-nya adalah 6. Ditambah 2 dikalikan Y sama dengan 18. 3 dikalikan 6 adalah 18, maka 2Y sama dengan 18 dikurangi 18 adalah 0, Y-nya adalah 0. Maka 0 juga termasuk ke dalam bilangan real, maka memenuhi persamaan. Perhatikan pada garis, kita lihat garis 0,9 titiknya, kemudian satu lagi melalui koordinat 6,0. Kemudian kita tarik garis. Maka semua titik yang dilalui oleh garis yang berwarna merah ini adalah himpunan penyelesaian dari X ditambah Y adalah bilangan real pada persamaan dua variabel X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 3 dengan nilai X dan Y merupakan bilangan real adalah di mana X dan Y pada persamaan X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 3. Di mana X dan Y ini adalah elemen bilangan real. Soal yang ketiga, nyatakan pernyataan berikut ke dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Yang A, diketahui harga tiket film di suatu bioskop Rp35.000. Y menyatakan pendapatan dari hasil penjualan tiket dan X menyatakan banyak tiket yang terjual. Maka dari soal 3A ini diketahui bahwa X-nya adalah banyaknya tiket yang terjual, kemudian Y-nya adalah pendapatan dari hasil penjualan tiket. Maka persamaannya hasil penjualan tiket adalah banyaknya tiket yang terjual dikalikan dengan harga untuk satu tiket. Maka Y sama dengan 35.000 untuk harganya dikalikan dengan X. Maka Y sama dengan 35.000 dikali X. Untuk 3B, tarif listrik R1 garis miring tekanan rendah dengan daya 1.300 watt pada tahun 2022 adalah 1.444,70 per kWh. Dan diketahui dikenakan biaya administrasi Rp6.000 per bulan. Dari soal 3B ini diketahui bahwa Y, misalkan Y-nya adalah biaya listrik 1 bulan untuk Y-nya. Kemudian untuk X-nya adalah banyak penggunaan listrik. Maka biaya untuk 1 bulan adalah
harga per 1 kWh dikali dengan penggunaan banyaknya listrik dalam 1 bulan ditambah variabel tetap yaitu biaya administrasi Rp6.000. Maka persamaannya Y sama dengan 1444,70 dikalikan X. Kemudian ditambah biaya administrasi yaitu 6.000. Selanjutnya yang 3C. Harga 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing adalah Rp64 juta. Misalkan X-nya adalah harga sapi. Kemudian Y-nya adalah harga kambing. Maka perhatikan 2 ekor sapi berarti 2 dikalikan harga sapi yaitu 2X ditambah 5 ekor kambing berarti 5 dikalikan harga kambing yaitu 5Y sama dengan totalnya 64 juta. Maka 2X ditambah 5Y sama dengan 64 juta. Demikianlah video pembahasan matematika kelas 9 halaman 11 sampai dengan 12. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.